Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah akuntansi 1. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya baik ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang kelima, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan. Pada pokok bahasan ini ada 4 tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Yang pertama yaitu menjelaskan tahap-tahap siklus akuntansi, yang kedua mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, yang ketiga memindahbukukan data dari jurnal umum ke buku besar, dan yang keempat membuat neraca saldo. Pada materi sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa pencatatan transaksi itu kita bisa menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik persamaan akuntansi, yang kedua yang kemarin yang minggu lalu yaitu dengan menggunakan perkiraan. Ya, kemudian teknik yang lain yang bisa digunakan di dalam mencatat transaksi yaitu siklus akuntansi. Teknik persamaan akuntansi dan perkiraan itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala kecil. Tetapi begitu perusahaan tersebut sudah berkembang, maka kedua teknik tersebut sudah tidak efektif lagi digunakan. Ya, maka yang teknik yang efektif digunakan yaitu dengan menggunakan siklus akuntansi. Pada pembahasan mengenai pencatatan transaksi dengan menggunakan siklus akuntansi, ya dasar teorinya yaitu pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan tentang perkiraan, yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara mendebit dan mengkredit suatu perkiraan. Teknik apapun yang digunakan itu hasilnya sama. Baik, kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu tahap-tahap siklus akuntansi. Jadi pada pembahasan kali ini kita hanya membahas poin 1 dan 2 saja, yaitu tahap-tahap siklus akuntansi dan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Untuk poin yang keempat, yaitu memindahbukukan data dari jurnal umum ke buku besar dan membuat neraca saldo, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu tahap-tahap siklus akuntansi. Tahap-tahap siklus akuntansi ini sudah dijelaskan pada pembahasan prosedur akuntansi, bahwa di dalam suatu akuntansi, proses akuntansi dimulai dari transaksi. Transaksi ini merupakan input atau masukan di dalam proses akuntansi. Transaksi ini kemudian diproses. Bagaimana pemrosesannya? Yaitu melalui pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, hingga menghasilkan laporan akuntansi. Jadi laporan akuntansi ini adalah merupakan output di dalam proses akuntansi. Baik, akan kita jelaskan yang mana itu termasuk di dalam tahap pencatatan dan penggolongan dan yang mana masuk dalam tahap pengiktisaran. Baik, di tahap pencatatan dan penggolongan termasuk dalam tahap ini adalah pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga, pemindahbukuan atau posting ke buku besar. Buku besar biasa juga disebut ledger. Kemudian di tahap pengiktisaran meliputi pembuatan neraca saldo atau trial balance. Yang kelima, pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian atau adjustment. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan atau financial statement. Dan yang ketujuh, pembuatan jurnal penutup atau closing entries. Kedelapan, pembuatan neraca saldo penutup atau post closing trial balance. Dan yang terakhir adalah pembuatan jurnal balik atau reversing entries.
Kesembilan tahapan-tahapan ini nanti akan kita jelaskan melalui pembahasan kasus di dalam perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk di poin yang kedua, yaitu jurnal umum. Ya, jadi tadi di tahapan kedua yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Dasar di dalam melakukan pencatatan transaksi ini yaitu adalah bukti daripada transaksi. Jadi setiap transaksi ada buktinya. Bukti ini biasa juga disebut dengan dokumen dasar. Yang mana itu dokumen dasar atau bukti transaksi? Yaitu bukti penerimaan kas. Ya, bukti penerimaan kas ini adalah bukti dari transaksi penerimaan kas. Kemudian yang kedua, bukti pengeluaran kas adalah bukti dari transaksi pengeluaran kas. Faktur penjualan adalah bukti dari transaksi penjualan kredit. Faktur pembelian adalah bukti dari transaksi pembelian kredit. Bukti umum atau bukti memo, ya, jadi bukti lain-lain. Kemudian bukti-bukti inilah yang dijadikan dasar di dalam melakukan pencatatan. Penyajian suatu transaksi ke dalam nama perkiraan dan jumlah yang harus didebet dan dikredit itu disebut dengan ayat jurnal. Jadi kita harus mengenali dulu ada dua istilah, ada ayat jurnal dan ada jurnal. Kemudian formulir khusus yang digunakan untuk mencatat secara kronologis transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan menurut nama perkiraan dan jumlah yang harus didebet dan dikredit, itulah yang disebut dengan jurnal. Jadi jika ayat-ayat jurnal ini dicatat dalam suatu formulir khusus dan dicatat secara kronologis, maka itulah yang disebut dengan jurnal. Selanjutnya, jenis jurnal. Jenis jurnal itu ada dua. Ada jurnal umum dan jurnal khusus. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum yaitu jurnal yang penyelenggaraannya menggunakan satu buku jurnal untuk semua jenis transaksi yang terjadi. Tadi ada 5 dokumen, ada 5 bukti transaksi, ya, menunjukkan juga bahwa ada 5 jenis transaksi. Kelima jenis transaksi itu jika dicatat ke dalam satu jurnal, maka itulah yang disebut dengan jurnal umum. Kemudian jurnal khusus yaitu jurnal yang penyelenggaranya menggunakan satu buku jurnal untuk setiap jenis transaksi. Jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal memorial atau jurnal umum. Apa itu jurnal penerimaan kas? Jurnal untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Misalnya penerimaan dana dari pemilik dalam bentuk modal, ya, meminjam uang di bank, menerima kas dengan meminjam uang di bank, menerima pendapatan atau penjualan, menerima piutang, ya, itu termasuk transaksi penerimaan kas yang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas yaitu jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang mana itu transaksi pengeluaran kas? Misalnya membeli peralatan, perlengkapan, membeli kendaraan, membayar biaya-biaya, kemudian membayar hutang dan lain-lain. Kemudian jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Ya, jadi ini khusus mencatat transaksi penjualan kredit. Bagaimana jika penjualannya tunai? Ya, di mana dicatat? Yaitu dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal pembelian yaitu jurnal untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Bagaimana jika pembeliannya tunai? Di mana dicatat? Itu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Jurnal memorial atau jurnal umum yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam keempat jurnal sebelumnya. Baik, kita akan melihat sekarang bagaimana bentuk daripada jurnal umum. Jadi bentuk jurnal umum ini kita bisa lihat.
Di tengah-tengah atas itu kita tulis nama perusahaan. Setelah nama perusahaan tertera kata jurnal umum, kemudian bulan, ya, bulan pencatatan daripada jurnal tersebut. Di sudut kanan atas ada halaman. Halaman ini adalah merupakan halaman jurnal. Kemudian ini ada beberapa kolom, ada kolom tanggal, ada kolom nomor bukti, ada kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Kita mulai di kolom tanggal. Tanggal ini adalah tempat mencatat tanggal transaksi yang dicatat secara kronologis. Apa itu kronologis? Ya, kronologis itu artinya dicatat secara berurutan menurut urutan kejadian. Di baris pertama, kolom tanggal ini ditulis tahun. Kemudian baris kedua ditulis bulan dan tanggal. Ya. Hanya satu kali saja menulis bulan sepanjang bulannya tidak berubah. Ya. Jadi yang ditulis selanjutnya adalah hanya tanggalnya saja. Kemudian berikutnya adalah nomor bukti. Nomor bukti ini adalah bukti terjadinya transaksi. Nomor bukti dari transaksi itu. Keterangan ini adalah berisi nama perkiraan yang didebet dan yang dikredit. Cara menulis perkiraan yang didebet itu ditulis agak di tepi kiri, dan perkiraan yang dikredit ditulis agak ke kanan. Kemudian kolom referensi, ya, ini tempat mencatat nomor perkiraan setelah diposting ke buku besar. Jadi pada saat membuat jurnal umum, kolom referensi ini belum terisi. Kapan terisi? Nanti setelah diposting ke buku besar. Jadi jika kolom referensi sudah diisi, maka menunjukkan perkiraan itu sudah diposting ke buku besar. Kemudian kolom debit. Jadi kolom debit ini adalah untuk mencatat jumlah perkiraan yang didebet, dan kolom kredit adalah untuk mencatat perkiraan yang dikredit. Ya, jadi saya kira itu adalah contoh daripada bentuk daripada jurnal umum. Untuk jurnal khusus akan dipelajari nanti di akuntansi 2. Selanjutnya untuk contoh pembahasan kasus di dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal itu akan dilihat pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.